تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Sifat yang kedua, as-saduq. Seorang pebisnis yang jujur. Jujur. Dia punya as-sidq. Ini kalau di Indonesia kan kata as-sidq ini bahasa Indonesia agak kurang ya saya untuk membahasakannya. Cuma orang Indonesia berkata apa? Jujur. Tapi kata as-sidq itu kalau bahasa Arab, kalau sidq di lisan itu namanya jujur. Kalau sidq itu di hati itu namanya ketulusan. Kalau sidq itu pada anggota tubuh itu namanya kesungguhan. Kesungguhan. Dan as-saduq masuk kepada mana itu semua. Jadi kalau dia berbisnis, dia jujur dalam lisannya. Ketika dia berbicara sesuatu, benar yang dia ucapkan. Harganya begini. Misalnya barangnya dia jual 20.000. Iya. Terus dia katakan modal saya 15.000. Nah, dia jujur 15.000. Memang betul begitu kenyataan modal dia. Nah, ini jujur namanya lisannya. Karena ada sebagian pedagang kalau dikatakan berapa harganya 20.000, ditawar 15.000, dia katakan oh modal saya cuma 15.000 Pak. Padahal dia mengambilnya cuma 5.000. Nah, ini sudah hilang mana apa? Mana kejujuran. Nah, ini kalimat kadang berjalan di lisan sebagian pedagang. Dianggapnya tidak ada masalah, padahal itu sangat bermasalah. Itu sangat bermasalah. Iya. Karena tidak boleh dusta di dalam perkara apapun. Tidak boleh ada kedustaan dalam perkara apapun. Baik. Jadi dia ada kejujuran di lisannya, ada sidik pada ketulusan. Ya kalau misalnya ada yang cari barang tertentu, dia carikan barang itu benar-benar seperti yang diinginkan untuk saudaranya. Ya. Diinginkan untuk saudaranya. Kadang sebagian pebisnis asal-asalan saja, yang penting barangnya laku. Cari barang, wah ini harganya sekian. Ya. Dia tidak mau pusing ini barang bagus tidak bagus, yang penting laku. Ya. Padahal dia, kalau kita ganti posisi saja, ya, si pembeli tadi jadi si penjual, si penjual ini jadi pembeli. Kira-kira apa yang dia inginkan? Dari si penjual, dia ingin dicarikan barang yang paling bagus, paling cocok untuk dirinya. Kan begitu? Maka sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu, dia lakukan juga untuk manusia seperti itu. Dia lakukan untuk manusia juga seperti itu. Ini namanya as-sidq, ketulusan. Iya. Ada kesungguhan dia di dalam hal tersebut. Dan ini berlaku untuk siapa saja di dalam jaringan bisnis. Apakah bisnisnya berdiri sendiri, ataukah bisnisnya dia bersyirikat dengan orang lain, ataukah bisnisnya dia sebagai wakil dari pemilik, atau sebagai agen, atau sebagai apa saja. Di dalam jaringan bisnis itu, dia punya dari as-sidq, kejujuran. Nah, kejujuran inilah yang membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan. Nah, ini yang membuat perdagangan itu diberkahi. Ini kaidahnya kalau ingin dapat keberkahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kata beliau, dua orang yang saling bertransaksi itu bil khiyar, ada hak memilih. Boleh dia lanjutkan, boleh dia batalkan, sepanjang keduanya belum berpisah. Jadi ini saya penjual, datang si A sebagai pembeli, ya. Tawar menawar,
Sepanjang dia masih di toko saya, belum berpisah, maka di situ ada hak pilihan antara saya dan dia. Dia boleh melanjutkan beli, boleh membatalkan. Saya juga boleh menjual, boleh saya batalkan. Itu hak saya dan hak dia sama. Bil khiyar. Malam yatafarraqa, sepanjang belum berpisah. Nah, kalau sudah berpisah, lain lagi ceritanya. Si A sudah beli barang saya, terus dia berpisah, pulang ke rumahnya. Maka ini barang asalnya sudah milik si A, bukan milik saya lagi. Kalau dia ingin balikkan ke saya, itu tidak mesti saya menerimanya. Tidak mesti saya menerimanya. Kalau tidak ada alasan ya. Ternyata barangnya sampai di rumah. Wah, saya tukar pikiran ini. Ya. Tiba-tiba dia sudah beli barang. Tiba-tiba sampai ke rumah, ada keperluannya lebih mendesak. Wah, saya balikan lagi barang ini. Tidak bisa lagi, karena sudah apa? Sudah berpisah. Kecuali kalau barangnya ada cacat, itu lain lagi namanya. Dia kembalikan karena cacatnya, ini si penjual harus mengambilnya. Karena itu salah ya kalau ditulis di toko-toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Itu salah menulis seperti itu. Barang yang dibeli ada yang boleh dikembalikan, ada yang tidak boleh dikembalikan. Jadi kalau ditulis secara umum, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, ini keliru namanya. Kalau barang kita ternyata ada aibnya, ada salahnya, ada cacatnya, ini bukan lagi dikatakan boleh dikembalikan, wajib kita terima kalau dikembalikan. Iya. Ini harus ada fikih di dalam transaksi. Maka dikatakan di dalam hadits ini, apabila dua orang pebisnis saling bertransaksi, keduanya punya hak pilihan melanjutkan atau membatalkan sepanjang belum berpisah. Kemudian Nabi berkata, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Kalau keduanya itu berlaku jujur dan transparan, saling jujur dan saling apa? Transparan, maka Allah akan berkahi mereka berdua di dalam transaksinya. Ini sebab keberkahan. Yang penting itu tadi, jujur dan apa? Transparan. Iya. Jadi kalau dia ditanya, ini barang bagaimana isinya? Misalnya barangnya terbungkus, dia ingin lihat, oh tidak ada masalah, buka, lihat semuanya. Iya. Siapa tahu kalau baju misalnya di jahitannya ada yang masalah, atau ada yang kurang jahitannya, bisa diperiksa semuanya. Itu transparan namanya. Jangan dalam bungkusan, oh itu tidak boleh dibuka. Kalau bapak buka wajib dibeli. Ya tidak boleh seperti itu pedagang, itu tidak transparan namanya. Jelas ya? Ya kalau ada yang buka barangnya dan seterusnya, itu nggak ada masalah, biarkan saja. Itu konsekuensi dari jual beli. Ya. Kalau tidak mau barangnya dibuka diperiksa, ya tidak usah dagang. Itu bukan sifat pedagang. Pedagang biasanya seperti itu, periksa barang dengan detail. Iya. Dan itu hak orang yang beli barang daripada kita. Dia saling jujur. Si pembeli juga jangan menawar sembarangan. Berapa harga barang bapak? 200.000. Yang benar saja. Ini di toko sana cuma 150.000. Padahal dia tidak pernah ke toko sana. Dia cuma menembak-nembak si pedagang saya. Ya. Ini kan salah satu trik menawar di sebagian pembeli. Ya. Katanya kalau mau tahu harga aslinya si pedagang ini, tawar seperduanya atau tawar di bawahnya. Nanti dia keluar harga aslinya berapa. Ini kan kadang berlaku zalim dia kepada saudaranya. Dia berlaku zalim. Nah ini tidak dibenarkan. Jadi kalau keduanya saling jujur dan transparan, maka Allah akan berkahi transaksi jual belinya. Tapi sebaliknya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Ini biasanya kalau jual beli dibangun di atas asas ini, barangnya dia dapat, harganya murah, tapi lihat saja barang itu tidak akan lama bersama dia, sedikit dari keberkahannya.
Ini banyak orang yang tidak memahami makna berkah di dalam kehidupan. Berkah ini adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Sesuatu yang sedikit itu terasa sangat banyak. Itu namanya barang berberkah. Sesuatu itu sederhana tapi dia awet, tahan lama. Itu berberkah. Sesuatu sedikit tapi mencukupi, bisa terasa banyak. Itu berkah namanya. Itu berkah. Karena itu ada sebagian dari kaum muslimin, barang dagangannya sederhana, mungkin dia cuma gerobak saja. Allah jadikan padanya keberkahan. Cukup untuk dia, cukup untuk keluarganya, cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi. Allah jadikan keberkahan. Orang menganggapnya sedikit. Tapi ada sebagian manusia, kadang dia punya bisnis luar biasa besarnya. Iya. Tapi kalau mencari biaya sesuatu terasa sulit sekali. Untuk keperluan sesuatu seakan-akan itu kurang. Iya. Nah, ini menunjukkan sedikitnya keberkahan. Sedikitnya keberkahan. Karena seorang pebisnis, ya, dia perhatikan dari kejujuran ini. Kejujuran ini membawa keberkahan. Membawa keberkahan. Jadi ini sudah sifat yang kedua. Dari sifat seorang bisnis. Dia punya as-sidq. Ada hadits lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjara yaumal qiyamati fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu pada hari kiamat adalah orang-orang yang fajir. Orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Langsung komplain sebagian sahabat. Berkata, ya Rasulullah, awalaysa Allahu qad ahalla al-bai'? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq. Kata beliau, sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, bergelimang dosa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Dia selalu berbuat baik dan berlaku jujur. Nah, di sini disebut jujur lagi. Ini dua sifat yang lainnya saya akan terangkan nanti. Ya, cuma di sini disebut jujur lagi. Kejujuran, as-sidq. Maka seorang pebisnis as-saduq yang jujur, ini sifat kedua.